Bismillah, ngejawab pertanyaan berikutnya. Apakah juga termasuk kriteria hamba yang rewel ketika minta jodoh yang deket-deket gitu ya? Ini pertanyaan berikutnya. Terus yang terakhir, pernah ada rasa suka terhadap orang yang menanyakan kesanggupan kita untuk berumah tangga, tetapi karena rumahnya jauh, jadi serasa belum berjodoh. Bagaimana cara menolaknya? Wah, bagus itu. Yang pertama, kita sadar bahwa konsep dalam Islam tentang jodoh itu adalah dari tanda-tanda ciptaan Allah itu diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Nah, ketika itu berpasangan pasti berbeda. Berbeda dari apa? Berbeda jenis, berbeda mungkin keluarga. Ya jelas lah udah keluarga, terus kemudian beda wilayah gitu kan. An khalaqalakum azwaja. Jadi kemudian disatukan dalam ikatan pernikahan supaya nanti muncul mawaddah, warahmah dan seterusnya itu. Konsep pernikahan demikian. Untuk apa? Dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu untuk li ta'arufun, saling mengenal. Ketika ada berbeda wilayah, berbeda suku bahkan, atau mungkin berbeda negara bahkan, itu akan saling menyatukan, dan menyatukannya akan lebih kental lagi, lebih keren lagi gitu ya, karena memang tantangannya juga semakin besar. Bukan berarti ketika dalam satu wilayah itu tantangannya kecil, enggak. Cuman resiko-resiko yang lain, kendala teknis tentang jarak itu jadi sedikit dikurang. Mungkin itu maksud dari kriteria dari orang tua, yaitu jangan terlalu jauh-jauh ya kalau nanti dapat pasangan gitu. Nah, harus ada paham dulu. Kalau belum paham, tanyakan kenapa kok nggak boleh jauh gitu ya. Barangkali ada pengalaman dari orang tua terkait dengan teknis begitu ya. Katakan ketika antar nikahan, proses lamaran dan segala macam. Kalau jauh, tentu banyak biaya yang dibutuhkan. Belum yang macam-macam, masih lamaran doang gitu ya. Siapa yang nganterin ngelamar, nganterin balik lagi gitu kan, terus nikahan dan seterusnya, itu juga perlu kebijaksanaan ya, bukan sekedar cinta atau gua kenapa harus dibatas-batasi, padahal Allah nggak melarang terkait dengan kriteria itu jauh atau apa gitu. Bukankah kita termasuk orang yang rewel kalau kemudian pengennya yang begini begitu, harus dalam satu kota atau dalam satu wilayah gitu lah. Jawabannya harus ada komunikasi dan kebijaksanaan. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran, ketika kita paham dari maksud orang tua, ada komunikasi yang baik, kenapa kok ada jarak, kenapa kok nggak boleh jauh-jauh begitu ya, dan kita paham, kamu paham, maka di situ kita dapat ayat yang lain, yaitu tentang birrul walidain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yaitu dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa ya, ayat 36, terkait dengan bagaimana cara berbuat baik dengan orang tua, taat, patuh ya. Terus kemudian juga mendahulukan atau menempatkan kedudukan orang tua di tempat yang paling baik. Salah satu di antaranya adalah kita berusaha memahami dan menyenangkan mereka dengan cara menuruti mungkin keinginan-keinginan yang positif. Nah, dengan kita nurut sama orang tua, katakan satu ya udah taat patuh gitu ya, tanpa tapi gitu, tanpa tapi. Karena apa? Ada komunikasi, bukan kita telan mentah-mentah tanpa tapi tuh iya udahlah pokoknya harus manut gitu dan kita terkekang gitu. Enggak. Kalau kita tahu apa maksud orang tua, kita nggak terkekang. Kita nggak telan mentah-mentah, kita jadi nggak kaku. Karena apa? Kita paham. Beberapa orang yang telan mentah-mentah jadinya ada 4 perasaan, ya akhirnya secara psikologis menerima dan taat kepada orang tuanya tanpa diiringi pahaman, akhirnya mereka jadi bermasalah dalam pernikahannya. Ini kan jodoh yang diminta bapak dan ibu, saya kan cuma nurut saja nih, jadinya kayak begini nih. Nggak boleh. Harus ada komunikasi. Sekalipun kamu mematuhi perintahnya, tanyakan dan pahami. Kalaupun nggak tanya dan udah paham, itu malah lebih bagus. Berarti antara keduanya sudah ada komunikasi yang cakep nih ya. Berikutnya terkait dengan apakah termasuk kriteria hamba yang rewel? Enggak. Karena paham. Jangan jadikan alasan nanti ketika yang rewel tuh yang begini loh ya. Yang rewel itu adalah orang yang menolak lamaran orang lain dengan alasan yang diada-adakan. Karena nggak handsome katakan, terus kemudian
pakai alasan orang tua pengennya yang deket gitu ya, karena nggak handsome misalnya, atau karena kurang tajir misalnya, kita bilang rumahnya terlalu jauh dan seterusnya. Itu alasan yang mengada-ngada. Kalau yang demikian ini rewel, padahal ada orang yang bolak-balik datang ke kita menanyakan kesiapan kita dalam berumah tangga dengan dia. Alasan kita personal banget, kurang ganteng lah, kurang mapan lah, kurang ini itulah, tapi yang dipakai alasan karena jarak dari orang tua nggak boleh terlalu jauh misalnya. Itu dia tuh. Jadi tegesin dulu dengan orang tua, selain dipahami tadi, sejauh mana bolehnya, satu karesidenan kah, satu kota kah, satu provinsi kah, atau satu negara. Itu bisa jadi antara batasan jauh dekat itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Terlebih kamu belum tahu apa yang dimaksudkan dengan orang tua, sejauhnya seberapa. Nah, terkait dengan apakah termasuk hamba rewel enggak, apakah berdosa juga tidak, karena belum ada ikatan yang diantara kalian itu harus saklek begitu, nggak ada. Yang dalam perintah agama itu ada kriteria terkait dengan jodoh itu 4 ya. Kalau milih itu kan udah sering dibahas, pokoknya 4 ini, di maliha, di nasabiha, di jamaliha. Kebalik ya harusnya, nggak masalah urutannya, pokoknya itu ya, jamaliha, maliha, li nasabiha, fatfar bidadidin, taribat yadak. Kalau nggak 4 ini, maka sifat yang lain adalah tambahan. 4 ini pun juga kaidahnya juga nggak saklek-saklek banget, jadi bisa kita sesuaikan dengan kapasitas pemahaman kita. Kan kita juga nggak ngerti gimana baiknya orang nasab keturunan yang baik akhirnya punya output yang baik, nggak, kita kan nggak ngerti. Tapi setidaknya ketika kita pakai 4 kriteria ini, apalagi pakai kriteria agama, dan kita sudah beriman dengan maksimal memilih calon pendamping karena Allah, fatfar bitadidin taribat yadak, maka insya Allah kita akan banyak diuntungkan dari segi banyak hal yang lainnya. Jadi aman gitu ya. Gimana cara nolaknya? Sampaikan alasannya. Bahkan pada waktu ta'aruf kalau bisa itu disampaikan dalam CV ta'arufnya atau biodata yang ditampilkan. Setidaknya ada izin dari orang tua ketika jodohnya dalam satu wilayah tertentu, misalnya dalam satu kota atau satu karesidenan dan seterusnya begitu. Biar nanti nggak nolak. Enak kalau sudah ditentukan kriteria di awal gitu. Gimana cara nolaknya? Cara nolak yang baik adalah sampaikan seperti apa yang di visi misi atau yang ditampilkan di CV ta'aruf itu, dalam kelengkapan proses ta'aruf itu. Kalau dalam prosesnya nggak pakai CV ta'arufan segala macam, ya sampaikan kurang lebihnya seperti itu, nggak usah ditambah, nggak usah dikurang, ya apa adanya. Jadi sebelumnya minta maaf kalau orang tua menginginkan jodoh atau calon pendamping saya adalah satu wilayah ini gitu. Udah, titik begitu. Kalau masih ngeyel juga, nggak apa-apa sih. Antara ngeyel sama bersungguh-sungguh itu emang beda tipis. Sampaikan juga begini gitu. Wah, ada masalah. Walaupun saya jauh, saya siap kok nanggung biaya macam-macamnya, wira-wirinya nantinya. Terkait dengan masalah teknis nanti, ketika ada apa-apa, saya siap untuk backup segala macam. Wah, itu kan bagus gitu. Disampaikan juga sama orang tua, Pak, Bu, ini ada orang yang siap backup segala macamnya terkait dengan masalah jarak. Wah, beda negara pun atau beda pulau pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena rumahnya dekat sama bandara, rumah kita juga dekat sama bandara. Jadinya hitungannya masih jam juga sih, nggak jauh-jauh banget. Gitu alasan. Sampaikan terkait dengan teknis, ada kebijaksanaan dalam wilayah pengalaman di lapangan, supaya apa yang kemudian diatur dalam agama itu nggak kelihatan kaku, kayak batas-batasin kita dengan keterbatasan ilmu kita. Yang bikin kaku dan terbatas itu kapasitas keilmuan kita loh, pemahaman kita, keimanan kita. Jadi terkait dengan hal yang seperti ini insya Allah tidak ada masalah. Bahkan dikata tadi, yang penting adalah komunikasi. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua, ya, karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua adalah ridho Allah juga. Dengan artian ini, maka ada komunikasi harus dibangun dengan baik. Dengan calon pasangan, bagaimana kalau menyakiti perasaan? Saya rasa tidak ada masalah jika ngobrolnya sewajar aja, cara berkenalnya juga wajar-wajar saja. Tidak akan bikin orang sakit hati kok kalau disampaikan ini dengan jelas tanpa mengada-ngada. Dia pun juga akan paham jika niatnya juga baik. Kalau dia emosi marah-marah karena disampaikan alasan jauh dekat seperti ini, saya rasa itu juga nggak patut untuk diperjuangkan.
Jadi adem saja, slow aja. Kita nggak perlu ikutan ngabisin emosi pemikiran yang berlebihan, karena ini memang ada keinginan orang tua begini, kamu paham, dia pun insya Allah juga paham. Allah alam biswab.